Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Kenalin, nama gue Mala. Kali ini gue akan membacakan thread terakhir dari Desa Tanggul Mayit. Apa yang kamu pikirkan apabila melihat sekumpulan makhluk tanpa kepala berjalan memenuhi sebuah desa? Itu yang sedang kulihat saat ini. Pemandangan ini terdapat di sebuah desa terpencil di tengah hutan dengan gelapnya malam yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Sebuah bangunan besar berdiri dengan sangat mencolok di tengah desa itu. Yang kami tahu, itu adalah sebuah mes yang dibangun sebuah perusahaan sebagai tempat istirahat untuk karyawannya. Sayang, kenyataannya tidak seindah itu. Bangunan itu dikelilingi sosok wanita gaib yang apabila dilihat dengan mata manusia berwujud wanita cantik berbaju kebaya. Namun tidak dengan apa yang kami lihat. Di mata kami, setiap jendela dan pintu bangunan itu sedang diawasi oleh wanita itu yang sebenarnya berwujud nenek tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan rambut putih yang tidak mampu menutupi seluruh kepalanya. Kemarin saya keluar lewat jendela belakang yang tertutup semak. Jika mereka lengah mungkin kita bisa masuk lewat tempat itu lagi, ucap Gilang. Berarti harus ada yang mengalihkan perhatian mereka, tanyaku. Gilang mengangguk. Tak lama setelah itu aku segera menoleh ke arah Cahyo. Sik. Maksudnya aku sengkon menarik perhatian demit-demit kuwi. Wow! Ucap Cahyo dengan wajah yang seolah tak terima. Aku mengangguk dengan tegas. Lah piye sing iso mlayu kenceng nek dikejar mong kowe? Ucapku sambil sedikit meringis merayunya. Yo wes. Hati-hati juga kalian yo neng jero aku. Yo wes, hati-hati juga kalian, di dalam juga gak aman, ucap Cahyo yang segera meninggalkan kami sambil mengalungkan sarung kesayangannya di bahu. Kami memperhatikan Cahyo dari jauh. Ia memutar melewati sisi di mana ia tidak dapat melihat sosok demit-demit tanpa kepala itu. Cahyo memilih sebuah pohon di pinggir desa dan memukul sekuat mungkin hingga suaranya terdengar ke arah dalam desa. Kliwon yang di kue, kliwon, teriak Cahyo sambil memperhatikan pohon-pohon di hutan itu. Ayo dang muleh, neng kene serem, akeh demit. Mendengar suara teriakan itu, semua makhluk yang mengelilingi bangunan menoleh mencari suara Cahyo. Aku dan Gilang mengambil kesempatan itu untuk menyelinap melewati belakang rumah kayu menuju jendela yang tertutup semak di belakang mes. Perlahan kami memasuki bangunan itu dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebuah bangunan tua namun sangat terawat. Sekilas aku berpikir, apakah semua orang yang memasuki tempat ini bisa menjadi tumbal? Lantas siapa yang merawat tempat ini? Aku mengikuti Gilang yang berjalan perlahan menuju sebuah ruangan. Kami tahu tidak ada orang di luar ruangan selain kami, namun sesekali kami melihat bayangan yang melintas dari sudut ruangan ini. Yanto, iki aku Gilang, ucap Gilang sambil mengetuk pintu kamar sementara aku mengawasi sekitar. Tak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka. Wajah seorang yang kukenal mengintip sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka pintu. Danan, akhirnya, ucap Yanto dengan wajah yang cukup pucat. Wajar saja, ia sudah 2 malam terkurung di bangunan ini bersama berbagai teror yang mengejarnya. Dengan segera beberapa orang yang terkurung di bangunan itu terbangun dari tempatnya dan berdiri menghampiri kami. Gilang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa makanan kecil yang tadi ia beli di terminal. Ini makan dulu seadanya, habis ini kita cari jalan keluar dengan bantuan Mas Danan, ucap Gilang. Yanto, sana isi perut dulu, habis ini kita bahas rencana kita, ucapku. Namun bukannya mengikuti yang lain, Yanto malah mengajakku menghampiri ke sudut ruangan. Terlihat seorang sedang terbaring terikat dengan tatapan mata yang aneh.
Dia Dadang. Kemarin dia sempat kerasukan, dia sudah mendapatkan kesadarannya, namun sepertinya sesuatu masih menguasai tubuhnya. Perlahan aku menghampiri pria itu dan memeriksanya dan melepas ikatannya. Kang Dadang, ucapku. Pria itu mencoba menolehku, namun sepertinya tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Mas, apa aku masih bisa hidup? Ucapnya dengan lirih. Aku menyentuh dahinya dan sedikit memberinya senyuman sekadar untuk menghiburnya. Yanto, kamu mundur dulu, baca doa sebisanya bersama yang lain ya, perintahku pada Yanto. Aku mengambil sebotol air putih yang ada di tasku dan membacakan sebuah doa. Saat itu samar-samar aku melihat bayangan sesosok makhluk berambut panjang tak jauh dari tubuh Kang Dadang berbaring. Tak mau melakukan kesalahan, aku merapal ajian pelindung batin untuk ruangan ini agar saat sesuatu yang merasuki Kang Dadang berhasil keluar, ia tidak berpindah ke tubuh mereka yang ada di tempat ini. Ini Kang, diminum pelan-pelan, ucapku sambil meminumkan air yang sudah kubacakan doa kepada Kang Dadang dan membaringkannya kembali. Seketika nafas Kang Dadang kembali teratur dan ia mulai menguasai tubuhnya. Mas, itu Mas yang ngikutin Dadang terus, ucap Kang Dadang sambil menuju ke salah satu sudut kamar. Wajahnya terlihat ketakutan. Saat itu juga terdengar suara beberapa orang terjatuh di tengah kumpulan teman-teman Yanto tadi saat melihat sesosok makhluk yang melayang berayun di ujung langit-langit kamar. Setan, teriak mereka yang ketakutan. Yanto segera membantu orang itu berdiri. Terus berdoa, jangan sampai putus, itu bisa melindungi kita, kata Yanto. Sesosok makhluk berwujud wanita berbaju kebaya yang sudah usang melayang berbalik di langit-langit kamar dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya yang ternoda oleh darah menatapku dengan penuh amarah. Kualat kowe. Makhluk itu mengancamku dengan mendekatkan wajahnya yang dipenuhi darah yang mengalir di matanya. Aku membacakan ajian muksa pangreksa yang seharusnya cukup untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk ini. Apik men kowe nganter nyawa. Kowe ora ngerti sing mbok lawan kuwi dudu mung demit alas. Ucap sosok setan yang masih melayang di hadapan kami itu. Nyawaku duwene Gusti sing Maha Kuwasa, ora bakal wedi yen sen tak lakoni iki bener. Ucapku sambil membacakan amalan pedang untuk menyerang setan itu. Belum sempat menyelesaikan seranganku, tiba-tiba terdengar suara jendela dan bangunan rumah digedor oleh sekerumpulan orang. Gilang mengintip keluar kamar dan terkaget melihat apa yang ia lihat. Mas Danan, tubuh tanpa kepala itu, mereka sudah sampai ke sini, teriak Gilang. Mendengar ucapan Gilang, seluruh orang di ruangan menjadi panik. Tubuh tanpa kepala? Kali ini makhluk apa lagi? Ucap salah satu orang di ruangan itu. Jatmiko, tenang aja, percaya sama Mas Danan, balas Yanto pada temannya yang bernama Jatmiko itu. Aku melihat kecemasan di mata mereka. Seketika aku menarik sebuah keris dari dalam sukmaku, membacakan beberapa mantra dan segera melompat menusuknya pada tubuh makhluk yang sedari tadi merasuki Kang Dadang. Ia mencoba menghindar, namun aku berhasil menusukkan kerisku di bahunya. Suara teriakan melengking ke seluruh bangunan hingga terdengar keluar. Entah apa yang terjadi dengan makhluk itu, namun makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Makhluk itu mati? Tanya Yanto. Aku menggeleng, namun setidaknya rasa keberanian muncul di antara teman-teman Yanto. Terus gimana kita keluar? Tanya Gilang. Enggak, kita bertahan hingga pagi. Melawan mereka malam hari tidak akan mudah. Setidaknya kita harus menunggu setelah 1/3 malam. Lalu makhluk itu? Tanya Gilang. Aku dan Cahyo yang akan menghadapi mereka setelah memasang pelindung di ruangan ini. Oh ya Danan, ada jasad mengerikan di atas, ucap Yanto yang berusaha memberitahukan mengenai keberadaan jasad hitam yang menggantung di ruangan atas. Aku sudah tahu, jangan mendekat ke sana hingga masalah di luar selesai. Saat itu aku juga membacakan doa-doa, menuliskan beberapa ayat suci di sudut kamar dan memastikan kondisi mereka. Yanto,
Mas Gilang, aku titip mereka sebentar lagi. Siap-siap bahaya sebentar lagi akan terjadi saat menjelang subuh. Jelasku. Mereka mengerti dengan jelas maksudku dan mengantarkanku ke keluar kamar. Dari sanalah pemandangan paling mengerikan terlihat. Dari semua jendela sudah bersiaga demit berwujud nenek tua dan tubuh tanpa kepala yang menggedor-gedor bangunan ini. Danan, kamu serius mau menghadapi mereka? Tanya Yanto. Mereka jauh lebih mengerikan dari makhluk yang kita lihat di Merapi dulu. Aku sedikit tersenyum dan menempuk pundak Yanto. Tenang aja, kali ini aku tidak sendirian, ucapku. Tak lama setelah terdengar suara dentuman tak jauh dari bangunan ini, sontak makhluk di sekitar bangunan segera berbalik ke arah itu. Danan, wes durung, ojo kesuwen. Terdengar suara teriakan Cahyo dari luar bangunan. Aku hanya menemukan jidat dan menggelengkan kepala melihat tingkah Cahyo. Ya sudah, aku tinggal dulu, ada yang tidak sabaran, pamitku pada Gilang dan Yanto, dan segera keluar, kali ini melalui pintu depan. Anehnya, tepat saat keluar dari bangunan aku terjatuh. Sesuatu menekanku seolah ada perbedaan aliran kekuatan dari dalam dan dari luar bangunan. Semoga saja ini tidak berarti apa-apa. Bocah brengsek, sopo kowe? Ucap seorang kakek tua renta yang menjadi empu dari makhluk-makhluk ini. Ia mengenakan sebuah parang yang sudah penuh dengan karat dan mengacungkan kepada Cahyo. Aku akan membalas apa yang kalian Trah Darmo Wiloyo lakukan pada anggota keluargaku. Ucap Cahyo yang maksudnya sama sekali tidak aku ketahui. Saat itu aku bingung. Aku segera menghampirinya dan menanyakan maksudnya. Kue ngomong opo to Jul? Tanyaku berbisik. Mbah wes rapopo, ben ketok keren toh, jawab Cahyo dengan wajah yang datar. Sekali lagi aku tidak bisa menebak tingkah laku Cahyo yang tidak pernah kehabisan akal. Cuh, kakek itu meludah ke tanah. Bocah ingusan koyo kue arep balas dendam. Ojo ngimpi kowe, ucap kakek itu. Saat itu aku juga memerintahkan seluruh demit yang berada di bawah kekuasaannya untuk menghampiri kami. Mulai dari makhluk berwujud manusia tanpa kepala dan nenek tua yang berwajah mengerikan. Namun dengan sikap Cahyo mencopot sarungnya, membacakan sebuah mantra dan mengibaskan sarung kebanggaannya itu hingga sebagian dari mereka terhempas menjauh. Wis kek, nyeraho, ucap Cahyo. Kurang ajar. Dari tah mana kalian berani menantang keluarga Darmo Wiloyo? Ucap kakek itu. Cahyo menoleh ke arahku sambil berbisik. Trah opo Danan? Nganggo trahmu piye? Moh amit-amit trah semboro iki isine wong ganteng, ora cocok karo kowe, jawabku iseng. Asem, maksudmu aku ora ganteng? Balas Cahyo dengan mukanya yang kecut dan segera ku jawab kakek itu. Ingat namaku kakek Peot. Saya Panjul dari Trah Rojo Bedes, ucap Cahyo dengan sombongnya. Kakek itu tertawa kecil. Jangan sombong bocah. Sang kakek melepaskan baju lusuhnya dan melemparkannya ke tanah. Ia tertawa cekikikan memamerkan giginya yang hitam dan memanggil salah satu wanita berwujud nenek tua yang merupakan pengikutnya. Dengan sebuah tatapan, nenek tua itu berlutut di kakinya. Seketika ia menjambak rambut putih itu dan menebas lehernya hingga terpisah dari tubuhnya. Wong edan, ucap Cahyo. Aku berusaha menahan mual melihat hal itu, apalagi saat sang kakek mengangkat kepala nenek tua itu dan mengalirkan darah dari lehernya ke mulutnya. Seketika kekuatan hitam mengalir dari dalam tubuh kakek itu. Makhluk-makhluk di sekitarnya pun menyingkir ketakutan saat merasakan hawa mengerikan yang muncul dari tubuh kakek. Ajian getih demit, hati-hati Cahyo, dia bukan manusia lagi, atau mungkin memang sejak awal dia sudah bukan manusia. Saat itu aku dan Cahyo segera melangkah mundur. Sanganya kami terlambat. Tiba-tiba sebuah sabetan parang sudah menyayat punggung Cahyo tanpa dapat kami lihat. Cahyo mundur, ucapku sambil menarik Cahyo dan mencabut keris Rogo Sukmo bersiap memantau segala arah. Kami tidak melihat keberadaan kakek itu, namun dari kegelapan kami melihat pergerakan dan setiap kami menoleh sosok itu segera menghilang. Sial, demit-demit ini emang receh.
Tapi siapa sangka mereka hanya mangsa untuk dukun tua itu, ucap Cahyo yang berusaha menahan sakit luka di punggungnya. Pulihkan dulu kamu, biar aku yang menahan dukun itu, ucapku. Cahyo mengambil posisi meditasi dan membacakan mantra penyembuh untuk memulihkan lukanya. Sementara aku berusaha melindunginya. Entah kakek itu tidak hanya bertambah kuat, tapi seolah dia bisa melintasi suatu dimensi dan muncul di titik buta kami. Beberapa kali aku membaca posisinya dan mencoba menahan serangannya, namun tetap gagal sehingga beberapa luka sayatan kembali menghiasi tubuhku dan Cahyo. Aku melihat Cahyo sedang membacakan doa-doa sambil menahan lukanya. Aku merasa sepertinya ia sedang menjalankan sebuah siasat. Kamu punya keris pusaka yang hebat, tapi itu hanya jadi sampah di tangan bocah sepertimu, ucap kakek itu menggema di sekitar kami. Kata-kata kakek itu berhasil membuatku kesal. Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan keris ini saat terdesak saja. Aku memperhatikan dengan baik arah kemunculan kakek itu dan sesuai dugaan ia akan muncul dari sisi kanan Cahyo dengan menyabit parangnya. Namun tepat sebelum menahan serangannya dengan kerisku, kakek itu menghilang tiba-tiba dan dia sudah muncul di hadapan Cahyo dengan parang yang siap memenggal lehernya. Saat itu Cahyo masih dengan tenang membacakan doa-doa yang ia lafalkan tanpa bergeming sedikit pun. Sepertinya ia sudah sadar dengan siasatku. Saat itu juga, tepat sebelum parangnya melukai Cahyo, keris Rogo Sukmoku sudah menusuk tepat di punggung kakek itu dengan wujud sukmaku yang menggenggamnya. Kakek itu terjatuh dan segera menjauh melepaskan tubuhnya dari keris Rogo Sukmo. Bocah brengsek, bagaimana mungkin benda itu bisa mengenaiku? Ucap kakek itu tak percaya. Makanya jangan sombong keris Rogo Sukmo memiliki dua wujud Sukmo dan Rogo. Saat ragaku tertipu dengan seranganmu, aku melepas sukmaku dengan membawa wujud sukma keris ini untuk menghentikan seranganmu berikutnya, jawabku. Kakek itu memuntahkan darah hitam, tak mampu menahan lukanya. Sepertinya ajian getih demit yang ia miliki belum sempurna. Seandainya ia menguasai sepenuhnya, mungkin kami akan kewalahan. Ia memanggil sekali lagi demit nenek tua yang menjadi pengikutnya, namun kali ini tidak ada yang mendekat. Kakek itu menoleh ke sekeliling, namun tubuh nenek itu sudah terbaring tak berdaya di tanah seolah tak bernyawa. Ia mencari keberadaan roh tubuh tanpa kepala, namun semua sudah menghilang. Apa yang sudah kalian lakukan? Ucap kakek itu kesal. Saat itu Cahyo berdiri dengan luka yang sudah hampir pulih. Roh itu sudah tenang, tidak akan menjadi tumbal kalian lagi. Dan demit yang merasuki tubuh nenek tua itu juga sudah pergi ketakutan ke tempat yang jauh, ucap Cahyo sambil membersihkan sarungnya. Rupanya sedari tadi Cahyo membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan roh pengikut dukun tadi, sekaligus mengusir demit yang mengisi tubuh nenek yang bergelimpangan di sekitar kami. Kalian benar-benar sudah mulai masalah besar. Kanjeng Nyai tidak akan tinggal diam, ucap kakek itu yang segera berjalan menjauh dan masuk ke dalam hutan. Bilang sama dia kami tidak akan kemana-mana. Kami tunggu sampai dia datang, ucap Cahyo menantang. Ini memang rencana kami. Dukun itu bukanlah masalah utamanya. Walaupun kami bisa mengalahkan dukun itu, wanita yang dipanggil Kanjeng Ratu itu pasti akan mencari dukun lain untuk mencari tumbal. Aku dan Cahyo kembali memasuki bangunan tempat Yanto dan yang lain berada. Sekali lagi aku merasakan distorsi kekuatan saat memasuki bangunan ini, seolah sesuatu yang mengerikan tersembunyi di bangunan ini. Gimana Danan, kita sudah bisa keluar? Tanya Yanto. Sebenarnya sudah aman, tapi kita tunggu sebentar lagi biar masalah ini benar-benar selesai, jawabku. Kini suasana di bangunan ini tidak semengerikan sebelumnya. Yanto dan teman-temannya menunggu di ruang tengah sementara beberapa dari mereka menyempatkan ke kamar mandi. Walaupun begitu, kami tetap harus waspada dengan keberadaan makhluk berwujud jasad busuk yang tergantung di sebuah ruangan di lantai atas. Mas Danan, matur nuhun, Danang sudah sehat lagi, ucap Kang Dadang yang tiba-tiba menghampiriku.
Iya Kang, santai aja, tapi Kang Dadang hebat bisa bertahan dari makhluk itu, balasku. Kang Dadang teh hanya teringat keluarga di kampung, jangan sampai Kang Dadang pulang cuma jasad aja, ucap Kang Dadang. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Kadang memang keberadaan keluarga yang menanti di rumah mampu memberikan kekuatan dan menjadi semangat untuk seseorang. Kang Dadang boleh bercerita sedikit, ucapnya. Boleh Kang, cerita aja, kita masih banyak waktu kok. Saat itu Kang Dadang mulai bercerita tentang perasaannya saat dirasuki makhluk. Bahkan ia sadar saat aku mengikutinya dalam wujud sukmo. Setidaknya perbincangan ini bisa membuatku menahan kantukku hingga subuh nanti. Ini kita nunggu sampai apa Danan, kata Yanto. Kamu ingat wanita yang kemarin datang, aku masih harus menghadapinya, jawabku. Mendengar ucapanku sontak Yanto merasa khawatir. Yang benar kamu Danan, dia berbahaya. Orang yang kemarin mencoba melawan saja langsung bertekuk lutut, ucap Yanto panik. Aku menghela nafas, sepertinya Yanto lupa aku juga ada di sana dalam wujud sukma. Tenang Yanto, kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan orang itu, kalian juga belum tentu bisa pergi dengan selamat, jelasku. Sepertinya ia mengerti. Sementara Gilang membantu Cahyo merawat lukanya, aku dan Yanto sedikit bernostalgia dengan masa lalu kami saat masih satu kampus di Jogja. Ia juga bercerita soal Rama yang juga mendapat pekerjaan tetap namun masih sering mengajaknya melaksanakan hobi mereka untuk mendaki gunung. Beberapa menit menjelang subuh terdengar suara sebuah mobil yang terparkir di depan mes tak jauh dari jasad nenek tua yang berkelimpangan. Saat itu aku dan Cahyo sudah bersiap di dalam bangunan menyambut kemunculan seorang wanita berumur yang sangat menawan yang kami tahu dengan jelas betapa berbahayanya dia. Seorang pria keluar dari pintu supir, berlari ke arah samping dan membukakan pintu dengan hati-hati. Cantik. Kami tahu umur wanita itu pasti sudah hampir 2 kali umur kami. Namun tak ada yang bisa membantah kecantikan dan keanggunan dari wanita itu. Rambutnya disanggul dengan menawan. Kebaya yang ia gunakan terlihat mewah walau tanpa perhiasan yang mengelilinginya. Danan, jaga kesehatanmu, ucap Yanto. Aku mengangguk. Aku bukan hanya sedang mengagumi kecantikan wanita itu. Saat ini aku sedang mencari keberadaan sesuatu yang membuat wanita itu begitu berbahaya. Panggil dukun tidak berguna itu, ucap wanita itu pada supir yang tadi mengantarnya. Tanpa bertanya sedikit pun pria itu segera merunduk dan masuk ke dalam hutan. Wanita berjalan dengan anggun ke hadapan kami namun masih tidak mau masuk ke dalam mes ini. Ia menatap kami satu persatu dengan berusaha menahan amarahnya. Jadi kalian pembuat onarnya? Tanyanya kepada kami. Aku tidak menjawabnya, begitu juga dengan Cahyo. Kami masih ingin mencoba membaca situasi ini. Sayangnya amarah wanita itu sudah memuncak. Ia mundur dan mengambil sebuah benda menyerupai tungku kemenyan yang sudah menyala. Mengasapi beberapa kelopak bunga dan menatapku sambil makan salah satu kelopak bunga itu. Saat itu juga rasa sakit muncul dari dalam tubuhku. Aku tidak mampu menahannya hingga cairan merah keluar dari mulutku. Danan, kamu kenapa? Tanya Cahyo. Aku mengayunkan tangan untuk menahan Cahyo sambil mengambil posisi meditasi. Ini ilmu santet, tapi tidak mungkin bisa semudah ini, ucapku yang memulai membacakan mantra untuk melindungi diri. Brengsek, ucap Cahyo yang segera menerjang ke ruang. Sayangnya saat semakin dekat dengan wanita itu, Cahyo berhenti. Sesuatu seperti menahannya untuk menyerang wanita itu. Cahyo kembali, perintahku sambil mencoba menahan rasa sakit yang muncul setiap wanita itu mengunyah kelopak bunga itu. Bukannya kembali, Cahyo seperti terkesima dengan keanggunan wanita itu dan berjalan ke arahnya. Jangan bodoh, teriakku. Wanita itu tersenyum melihat Cahyo yang mulai terpengaruh. Cah bagus, kesini, ora usah takut, ucap wanita itu. Aku ingin menyusul Cahyo namun sepertinya kemampuan wanita itu akan membuatku bertingkah sama seperti Cahyo. Wanasuro, bawa Cahyo kembali. Kali ini aku memisahkan sebagian sukmaku dan berteriak berharap Wanasuro yang berada di dalam tubuh Cahyo mendengarkanku. Beruntung sebelum sempat menyentuh wanita itu, suara auman terdengar
ke seluruh desa. Cahyo berhenti dan tubuhnya seperti terpental ke arah bangunan mes. Dengan segera aku menarik Cahyo dan membawanya kembali ke bangunan ini. Cahyo, Cahyo sadar, ucapku menempuk pipi Cahyo. Cahyo yang sudah tersadar menepis tanganku dan berusaha membangunkan tubuhnya. Yo wes aku ra nyangka ana kekuatan kaya ngono, ucap Cahyo. Kami kembali bersiaga, entah bagaimana cara kami bisa selamat dari wanita ini. Namun sepertinya aku menyadari keanehan pada mustika yang ia kenakan di lehernya. Dari jauh kami melihat wanita itu masih berusaha tersenyum dan menatap kami. Kali ini ia mengambil sebuah kelopak bunga lagi dan memakannya. Saat itu sekali lagi aku merasakan seperti ada sesuatu yang membakar bagian dalam tubuhku hingga sekali lagi aku memuntahkan darah dari mulutku. Wanita tengik, hentikan, teriak Cahyo. Namun mendengar ucapan itu ia merasa semakin kesal dan mengunyah kelopak bunga itu hingga membuatku tak mampu menahan rasa sakit. Awas kue, teriak Cahyo sambil menunjuk wanita itu. Aku sekuat tenaga menahan serangan santet yang dikirimkan ke tubuhku melalui perantara kelopak bunga. Seandainya ia memiliki sehelai saja bagian tubuhku, mungkin wanita itu bisa membunuhku dengan mudah. Menyerah saja, cepat atau lambat kamu juga akan mati, ucapnya. Sekali lagi wanita itu mencoba memasukkan kelopak bunga ke dalam mulutnya, namun tiba-tiba ia terhenti saat mendengar suara dari dalam bangunan itu. Sakit bu, loro bu, terdengar suara seseorang yang menangis lirih dari dalam bangunan. Saat itu juga wanita itu terlihat panik. Hentikan, jangan macam-macam kalian, ucapnya yang melihat kedatangan Cahyo dengan menggendong jasad busuk yang sudah menghitam namun masih bernafas dan berbicara. Saat itu juga sopir yang diperintahkan oleh wanita itu datang bersama dukung kakek tua tadi yang masih terlihat kewalahan dengan lukanya. Kali ini ia datang bersama seorang wanita muda dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali. Mereka bocah yang menggagalkan ritual ini. Jangan salahkan aku, Kanjeng Nyai, ucap dukun itu. Kalau bukan gara-gara kebodohanmu, mereka tidak akan berani-berani melukai anakku, ucap perempuan itu. Cahyo yang terlihat kesal segera maju ke depan dengan membawa jasad yang wanita itu akui sebagai anaknya. Lihat sendiri, apa ini anakmu, ucap Cahyo. Wanita itu bertambah panik dan mengabaikan sekitarnya. Jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah. Hentikan, kalian kubiarkan hidup, kembalikan ia ke tempatnya. Sayangnya tujuan kami tidak sependek itu. Saat itu juga Cahyo keluar membawa jasad itu dan mendekatkannya kepada keempat orang yang ada di depan mes bangunan ini. Kamu, bagaimana kamu bisa tidak terpengaruh lagi dengan kekuatanku? Wanita itu bertambah panik. Melihat rencanaku berhasil, aku menyusul keluar sambil menunjukkan sebuah benda yang sebelumnya berada di leher wanita itu. Mustika ini kan sumber kekuatanmu, ucapku sambil berhasil menyelinap dengan wujud sukmaku dan mengambil benda berbentuk liontin batu yang dihiasi ornamen kuningan dengan ukiran Jawa. Kanjeng Nyai, mereka sudah keterlaluan. Pinjamkan aku pusaka warisanmu biar ku habisi mereka semua, ucap kakek tua. Tanpa banyak bicara, Kanjeng Nyai melepaskan sebuah cincin dengan batu berwarna hitam yang memberikannya ke kakek itu tanpa melepas pandangannya ke Cahyo. Habis kau bocah, kakek itu mengenakan cincin itu pada salah satu jarinya. Bu, tolong bu, sakit bu. Wanita anggun yang dipanggil Kanjeng Nyai itu segera menghampiri makhluk itu dan berusaha memeluknya. Biadab kalian, apa salah keluarga kami dengan kalian? Ucapnya yang mulai terlihat lemah dengan air mata menetes tak sama dengan yang sebelumnya terlihat begitu anggun. Buka matamu dan perhatikan ini. Aku berjalan ke arah jasad itu sambil memberi isyarat pada Cahyo untuk memperhatikan dukun itu. Dengan menggenggam keris rogo sukmo, aku membacakan sebuah doa dan menolehkan ujungnya ke bagian leher makhluk itu. Dari jauh aku melihat raut muka panik di wajah dukun itu. Tidak mungkin kau tidak tahu tentang benda ini, ucapku yang mengeluarkan sebuah patahan kayu hitam yang terukir seton dan nama seseorang yang diakhiri dengan marga Darmo Wiloyo. Tepat saat benda itu keluar, jasad itu tak lagi bersuara dan tak bernafas sama sekali. Apa yang kalian lakukan? Ucap wanita itu. Yang kutakutkan terjadi.
Kemungkinan wanita ini sudah tahu mengenai kenyataan, namun ia masih belum mau menerimanya dan lebih mempercayai perkataan dukun itu. Harusnya anakmu sudah tenang, ia sudah mati terlebih dahulu dengan santet kiriman seseorang. Ucapku, tak hanya itu, anakmu sudah jauh menderita sebelumnya. Sekali lagi aku membacakan mantra dan menari beberapa benda dari jasad itu. Paku, pecahan kaca, hingga bilah besi tertanam di tubuh itu. Tangisan wanita itu semakin histeris saat menghadapi kenyataan ini. Dia sudah mati dan tubuhnya diisi dengan sosok yang dikirim oleh seseorang yang memperdaya kalian. Jangan dengarkan perkataan mereka. Mereka hanya ingin membalas dendam, ucap dukun itu. Tangisan wanita itu terdengar tanpa henti hingga gelapnya malam berhenti saat matahari mulai mengintip menerangi desa yang sudah dipenuhi dengan jasad yang bergelimangan. Ingon yang dipanggil dengan pusaka itu pun menghilang bersamaan dengan putusnya jari dukun yang sudah menghidap. Sudah, pergi kalian, pergi, ucap wanita itu. Aku tidak mempedulikan ucapannya. Seharusnya bukan jasad busuk yang kamu perjuangkan, dia yang rela mengorbankan nyawanya untukmu sebagai tunggal yang seharusnya kamu jaga, ucapku sambil menatap seorang wanita yang selama ini terus mengikuti dukun itu. Apa maksudmu? Roh yang mengikuti wanita itu yang merasuki tubuh seseorang di antara kami memberi petunjuk pada kami. Saat itu tiba-tiba Yanto Danang Gilang keluar dari dalam bangunan. Sepertinya ia sudah mendengar semua perbicaraan kami. Wanita itu teh anaknya ibu bukan? Ucap Kang Dadang. Kang Dadang tahu dari makhluk yang merasuki Kang Dadang. Aku tahu cerita ini saat mengobrol dengan Kang Dadang tadi, namun aku masih harus memastikan. Jangan sembarangan kalian. Mana mungkin perempuan kotor itu anakku? Aku menoleh ke arah anak. Wanita itu khawatir akan ucapan dari wanita itu melukai perasaannya. Namun ia tidak bersedih sedikit pun, seolah perasaan anak perempuan itu sudah mati. Tak lama dengan cepat supir itu segera menghampiri anak wanita itu. Sudah, hentikan, semua ini sudah selesai. Pergi kalian, ucapnya. Kami tidak bergeming mendengar ucapannya. Sebaliknya Kang Dadang melanjutkan ceritanya. Kang Dadang menceritakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Rupanya anak wanita itu adalah hasil hubungan gelap antara ibu itu dengan supir itu yang terjadi saat gelap mata. Hal itu terjadi saat suaminya tidak pulang berbulan-bulan saat mengerjakan proyek perusahaannya. Kanjengnya yang sedang dipengaruhi kekuatan dari mustikanya merasakan nafsu birahinya yang memuncak. Saat itu yang selalu ada di sisinya hanyalah pegawai yang bekerja sebagai supir kepercayaan keluarga yang selalu menemaninya bepergian. Sang pegawai yang selama ini hanya mampu mengagumi kecantikan Kanjeng tidak mampu menahan permintaan Kanjeng Nyai dan mengiyakan permintaannya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya setiap saat ia membutuhkan. Hingga suatu ketika Kanjeng Nyai hamil tanpa sepengetahuan suami dan anaknya yang bekerja di penebangan hutan. Awalnya ia berniat menggugurkan kandungannya, namun pegawainya itu melarang dan berjanji akan merawat anak itu sebagai anaknya tanpa harus mengakui Kanjeng Nyai sebagai ibu. Anak itu diberi nama Tika. Ia berhasil menyembunyikan kehamilannya karena suami dan anaknya jarang sekali pulang, dan penyesalan terbesarnya terjadi saat sebuah radio menceritakan mengenai tragedi yang menimpa seluruh karyawan perusahaan termasuk istri dan anaknya. Mereka mati dengan misterius dengan tubuh yang menghitam dan membusuk. Saat itu ia menangis tanpa henti dan mulai kehilangan akal sehatnya untuk menghidupkan kembali anaknya dan menutupi penyesalannya. Awalnya ia tidak peduli dengan anak yang ia lahirkan dan menyerahkan sepenuhnya pada sopirnya itu. Namun saat dukun itu memberitahu bahwa anak itu berguna sebagai tumbal ke-100, Kanjeng Nyai mengambil anak itu dan menyerahkannya kepada dukun. Mendengar Kanjeng Nyai mau mengakuinya sebagai anak dan menyayanginya apabila ia mau menuruti perintah dukun itu, anak wanita itu menyetujui bahkan walau harus mati sebagai tumbal. Sopir itu tidak mampu berbuat apa-apa karena menyadari akan kedudukannya. Kamu tahu apa yang direncanakan dukun itu? Lanjutku berbicara pada Kanjeng Nyai. Saat tumbal ke-100 ia akan mengisi jasad anakmu itu dengan roh wanita ini. Itu sama saja kamu sudah membunuh kedua anakmu. Mendengar ucapanku seketika wanita itu tertegun dan menghentikan tangisannya. Ia menoleh ke arah dukun itu. Apa benar perkataan bocah ini? Ucapnya pada dukun itu.
dukun itu tidak menjawab. Sebaliknya ia mundur dan mencoba berlari meninggalkan kami. Cahyo yang dari tadi mengawasi dukun itu memanggil kekuatan Wanasuro di kakinya, melompat mengejar dukun kakek tua itu dan menendangnya hingga terpental. Danan belum selesai ngomong, teriak Cahyo pada kakek tua yang hampir kehilangan kesadarannya. Sudah Kanjeng Nyai, kita hentikan ini semua, biar Tika saya yang jaga, ucap sopir yang sambil memohon dengan tangisnya. Tatapan Kanjeng Nyai menjadi kosong dengan sisa riasan yang luntur sudah membuat wajahnya terlihat menyedihkan. Melihat emosinya mulai mereda, aku mulai mencoba mendekatinya dan berkata dengan lebih sopan, kalau Kanjeng Nyai berkenan, biar kami yang kuburkan jasad anak Nyai dengan layak di sini, ucapku. Kanjeng Nyai menatap dengan sedih jasad mengerikan itu. Kali ini sopirnya memberanikan diri untuk menarik Kanjeng Nyai dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ia mengikutinya tanpa berkata sepatah kata pun. Ini Kanjeng Nyai, saya kembalikan benda ini, ucapku sambil menyerahkan mustika miliknya yang kekuatannya sudah kuputihkan kembali dengan doa-doa. Dan satu lagi, seandainya masih ada kesempatan, ada seorang nenek tua di hutan barat yang semasa hidupnya tinggal di sana menjaga hutan dari kutukan, ucapku mencoba menyampaikan keberadaan nenek tua di hutan barat yang kami temui. Sekarang aku baru teringat, mungkin yang ia jaga adalah anak dan suami Kanjeng Nyai, karena ia juga mengaku sebagai bagian dari keluarga Darmowiloyo. Mendengar ucapanku, Kanjeng Nyai menoleh ke arahku sekilas sebelum kembali berjalan memasuki mobilnya. Cahaya matahari pagi mengantarkan kepergian mereka bersama seorang wanita bernama Tika yang selama ini hidup bersama dukun tua. Entah penderitaan apa yang ia rasakan hingga ia bisa menurut dan tak membantah apapun yang diperintahkan kepadanya. Setelah kepergian mobil itu, aku menoleh ke arah dukun tua renta itu. Ia berjalan dengan terpogoh-pogoh sambil mengancam kami. Akan aku ingat kalian keturunan keluarga Trah Rojo Debes. Aku akan kucari seluruh keluarga kalian dan akan kuhabisi mereka, ucapnya. Aku dan Cahyo tak bisa menahan tawa mendengar ucapan dukun itu. Kok iso ya wong goblok kaya ngono ki dadi dukun, ucap Cahyo yang masih tertawa. Pagi itu kami habiskan dengan menguburkan jasad-jasad yang bergelimangan di tempat itu. Kami tak berniat melaporkan kejadian ini kecuali memang sudah ada polisi yang mau menginvestigasi ini. Maksudnya kejadian yang berhubungan dengan hal gaib ini. Untungnya semua calon karyawan yang dijebak itu sudah siap saat diminta menjadi saksi seandainya hal itu terjadi. Tepat saat tengah hari terdengar suara bis yang berhenti di depan desa ini. Itu supir bis yang mengantarkan kami kemarin. Loh Mas, kok bisa sampai sini? Nganter siapa? Tanya Gilang pada supir bis itu. Ngapunten Mas, tadi saya melihat Kanjeng Nyai sudah pergi. Entah saat saya melihatnya, saya tidak merasakan perasaan terintimidasi seperti sebelumnya. Saat itu saya langsung ingin sama mas-masnya dan segera ke sini. Wah, matur nuwun yo Mas, kita boleh nebeng kan sampai keluar? Yo jelas Mas, saya memang berniat menjemput mas-masnya. Justru saya yang berterima kasih, sepertinya kami sudah tidak perlu takut lagi dengan Kanjeng Nyai bila ingin mengundurkan diri, jawabnya. Setelah selesai membersihkan diri, aku, Cahyo, dan Yanto segera kembali menaiki bis kembali menuju kota. Dalam hitungan detik, Cahyo sudah tertidur saat mendapatkan posisi nyaman di bus itu. Danan, terima kasih banget ya sudah ngerepotin kamu sampai segininya, hutang nyawa aku sama kalian, ucap Yanto. Ya ampun Yanto, orang yang gak kenal aja aku bantuin, apalagi teman sendiri. Kalau ada masalah beginian gak usah sungkan, Yang Maha Kuasa menitipkan kami kelebihan ini kan memang untuk membantu yang lain, jelasku. Ya sudah, pokoknya kalau kamu butuh bantuan apapun dari aku bilang saja ya, jangan sungkan, ucap Yanto. Saya juga kalau Mas Danan butuh bantuan saya bilang aja, ucap Gilang yang duduk di belakangku. Aku tersenyum mendengar ucapan mereka dan mulai mencari posisi nyaman untuk bisa tidur dengan nyaman seperti Cahyo. Saat melewati hutan di sisi
barat yang terdapat bangunan tua misterius itu, aku melihat sebuah benda berbentuk kalung kuningan tergantung di salah satu ranting pohon. Itu adalah mustika yang tadi ku kembalikan kepada Nyai Kanjeng. Saat melihatnya, aku tersenyum dan berharap semoga saja nenek tua kemarin bisa menemukan benda ini. Mungkin kami akan memastikannya nanti saat kami sudah siap berhadapan dengan makhluk yang menghuni bangunan tua di tengah hutan itu. Tamat.